Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang sangat mengasihi kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan percayakan. Kami masih diberikan nafas kehidupan, bahkan kesehatan dan kekuatan. Sebelum kami melakukan berbagai hal di sepanjang hari ini, kami mau merendahkan diri kami, hati kami, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah lagi kebenaran firman-Mu sungguh menguatkan iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal 2 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-29. Namun saya hanya akan membaca 21 sampai 24 dan juga ayat 29. Demikian firman Tuhan. Lalu bagaimana engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik terhadap segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Dan ayat 29, tetapi orang Yahudi sejati ialah orang yang tidak tampak keyahudiannya, dan sunat sejati ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harafiah. Pujian bagi orang seperti itu datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita mendengar kalimat orang Kristen kok gitu ya. Sebenarnya rajin loh ke gereja. Sebenarnya hidupnya kayak udah bener-bener gitu ya. Namun kok bisa ya seperti itu? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat yang seperti saya ucapkan tadi bisa kedengeran di berbagai tempat yang mengatakan bahwa seringkali orang yang katanya orang Kristen yang rajin tadi gitu ya, hidupnya seringkali bisa menjadi batu sandungan, atau bisa kita katakan apa yang terlihat rohani itu hanya sebatas di dalam gereja, tetapi ketika di luar gereja hidupnya sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan kerap kali bisa menjadi batu sandungan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal demikianlah yang terjadi di dalam konteks bacaan kita dalam kitab Roma yang kita baca pada hari ini. Jemaat Roma adalah jemaat yang terdiri dari orang Yahudi yang sudah Kristen dan juga orang non-Yahudi yang Kristen gitu ya. Jadi ada sedikit perselisihan, ada sedikit konflik di mana orang Yahudi yang sudah Kristen ini masih kental sekali dengan tradisi-tradisi keyahudiannya, di mana orang Kristen Yahudi ini menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih dari bangsa-bangsa yang lain gitu ya, karena mereka adalah umat pilihan Tuhan yang memiliki hukum Taurat gitu ya, yang menjalani sunat gitu ya. Jadi mereka berpikir bahwa sunat itu adalah satu-satunya jaminan keselamatan gitu. Nah ini yang dikritik oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Paulus mau mengatakan janganlah demikian gitu ya. Tidak usah kita menganggap diri kita ini yang lebih rohani daripada yang lain.
Kalaupun kita sudah hidup melakukan hukum Taurat ataupun sunat gitu ya, jangan menganggap orang lain itu rendah sehingga dipertanyakan, dikritik gitu ya. Jangan sampai kita mengajarkan, kita ajarkan orang jangan mencuri, kita sendiri mencuri. Ya, ini yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia mau katakan hal-hal lahiriah itu tidaklah terlalu penting. Tetapi yang penting itu adalah bagaimana kita tahu kebenaran, kita tahu akan kebenaran firman Tuhan, kita juga menghidupi kebenaran firman Tuhan itu di dalam keseharian kehidupan kita. Sehingga di ayat 29 dikatakan apa? Yang terpenting adalah sunat hati, bukan sunat secara fisik. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu firman Tuhan ini juga sampai saat ini berlaku bagi kita. Kita diingatkan, jangan sampai kita berpuas diri dengan identitas kita sudah menjadi orang Kristen. Wah, saya mah sudah dibaptis gitu ya. Saya mah sudah ke gereja rajin, sabenari ke gereja. Saya sudah baca Alkitab sekian puluh kali. Pertanyaannya, Bapak Ibu, saudara-saudara, sudahkah kita menghidupi firman Tuhan itu di dalam keseharian kehidupan kita? Jangan berpuas diri dengan identitas kita hanya sebagai orang Kristen saja. Pasti saya sudah diselamatkan. Betul, saudara-saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan. Namun tidak berhenti sampai di sana. Bagaimana pengenalan kita akan Kristus harusnya terus membuat kita untuk hidup serupa dengan Kristus. Jadi bukan menjadi orang Kristen yang hanya tahu kebenaran, orang Kristen yang hanya KTP saja, tetapi hidupilah firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Jangan menjadi batu sandungan, jangan pernah menjadi orang yang sombong rohani, tetapi biarlah hidup kita terus memberi dampak dan buah, sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah Kristen yang sejati, murid Kristus yang sejati, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang kembali mengingatkan kami, bahkan juga menegur kami. Biarlah sungguh kami menjalani panggilan kami sebagai murid-murid Kristus dengan benar di hadapan Tuhan. Bukan orang-orang yang munafik, yang hanya terlihat baik, terlihat benar, tapi hanya menguntungkan diri kami sendiri supaya dilihat orang. Biarlah sungguh pujian itu dari Tuhan yang sungguh melihat kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.